Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Sakti, NIM 2013-015-088, kelas 4D dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya di sini akan mendongeng tentang si kelingking. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa, tepatnya di Pulau Belitung. Walaupun hidup mereka miskin, mereka tetap rukun dan bahagia. Namun, mereka belum mempunyai seorang anak. Mereka tidak putus asa. Hampir setiap saat mereka berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak, walaupun hanya sebesar kelingking. Itulah doa yang mereka panjatkan setiap hari. Tidak lama kemudian, sang istri pun mengandung, dan beberapa bulan kemudian, sang istri pun melahirkan seorang anak. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat anak yang dilahirkannya hanya sebesar kelingking. Oleh karena itu, mereka memberinya nama si kelingking. Si kelingking mempunyai kebiasaan yang aneh. Walaupun badannya kecil, tetapi ia mampu menghabiskan makanan yang cukup banyak. Orang tuanya jadi sering kerepotan. Mereka itu miskin. Untuk makan sehari-hari pun susah. Ditambah dengan kerakusan si kelingking, maka kesabaran mereka jadi hilang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membuang jauh-jauh si kelingking. Aku sudah tidak tahan melihat kelakuan anak itu, Bang. Kita ini miskin, buat makan saja susah, harus mencari kesana kesini. Ditambah sekarang dengan adanya si kelingking, ya itu makannya banyak, Bang. Aku juga sudah tidak tahan melihat kebiasaan itu. Bagaimana kalau kita bunuh saja anak itu, Bang? Besok pagi, kamu ajak dia pergi ke hutan dan membunuhnya di hutan. Ya, aku setuju dengan itu. Pada suatu hari, sang ayah mengajak si kelingking ke hutan untuk mencari kayu. Setibanya di tengah hutan, sang ayah segera menebang pohon dan diarahkan kepada anaknya. Beberapa saat kemudian, pohon besar itu pun menimpa si kelingking. Setelah memastikan dan yakin anaknya telah mati, sang ayah segera kembali ke rumahnya. Mendengar cerita sang suami, sang istri pun menjadi lega. Mereka lupa bahwa perbuatan membunuh itu merupakan perbuatan tercela. Bang, mulai hari ini hidup kita menjadi tenang. Iya, sekarang kita tidak harus pusing-pusing memikirkan anak itu. Iya, Bang. Baru saja kata-kata itu terlontar dari sang istri. Tiba-tiba terdengar suara terjakan dari luar rumah. Ayah, ayah, diletakkan di mana kayu ini? Mengapa ayah tadi meninggalkan aku di dalam hutan? Ayahnya berbohong kepada si kelingking. Ayah tadi mencari kamu di dalam hutan, tapi kamu tidak ada. Ayah kira kamu sudah pulang duluan. Iya, kelingking, ayahmu tadi mencarimu di hutan, tetapi kamu tidak ada di sana. Terus ayahmu pulang. Aku juga mencari ayah tadi di hutan, tetapi ayah tidak ada. Lalu aku bawa saja kayu ini. Setelah si kelingking masuk ke dalam rumah, sang istri pun bertanya heran kepada sang suami. Bang, bukannya anak itu sudah mati? Tanya istrinya heran. Mereka terkejut melihat si kelingking sedang memikul sebuah pohon besar di pundaknya. Setelah meletakkan kayu itu, si kelingking langsung mencari makanan di rumahnya. Karena merasa kelaparan, ia pun menghabiskan sebakul nasi. Sementara ayah dan ibunya hanya terbengong-bengong melihat anaknya. Tidak tahu harus bagaimana. Singkat cerita, meskipun sudah beberapa kali disingkirkan, tetapi ia tetap kembali lagi. Mereka kehabisan akal untuk menyingkirkan si kelingking. Ketika melihat si kelingking begitu lahapnya dengan makanannya, seolah tak tahu apa niat jahat yang kedua orang tuanya lakukan. Akhirnya mereka sadar, si kelingking adalah darah dagingnya. Sudah seharusnya ia dibesarkan dengan kasih sayang dan dijaga dengan baik oleh kedua orang tuanya. Sejak saat itu, mereka menerima keadaan si kelingking dengan ikhlas. Tenaga si kelingking yang sangat besar dan kuat itu ternyata sangat berguna. Dengan tenaganya yang besar, si kelingking mampu melakukan pekerjaan yang berat. Banyak tetangga yang memerlukan bantuannya. Ia mendapat imbalan yang pantas. Akhirnya, kehidupan mereka menjadi lebih baik.
tidak kekurangan lagi. Si kelingking sudah bisa makan atas usahanya sendiri. Bukannya juga bisa membantu kedua orang tuanya. Amanat dari cerita ini, kita tidak boleh membunuh orang, apalagi yang dibunuh itu anak sendiri. Kita harus merawat dan mendidiknya menjadi anak yang patuh kepada orang tua dan berguna di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.